Shalom, selamat pagi sahabat. Bible study kita pada pagi hari ini adalah review dari satu perikop yang telah kita pelajari dari beberapa hari yang sebelumnya. Sebelum kita pelajari bersama-sama, pastikan sahabat telah berdoa. Perikop yang pertama itu adalah ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Jadi ada 17 ayat dan judul perikopnya dari terjemahan baru adalah perintah supaya saling mengasihi. Kita baca ya, karena ini adalah firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu memiliki kuasa dan kekuatan yang mengubahkan kita. Ayat yang pertama, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itu Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau sahabat boleh melihat, di sini nih sebenarnya banyak banget pengulangan-pengulangan tentang perintah, tentang kasih, dan ilustrasinya terhadap pokok dan istilahnya ranting, dan berulang kali disebutkan tentang kasih, memuliakan Tuhan, dan masalah berbuah. Kita baca untuk tulisan ulangnya saja. Ini adalah review. Ada sebuah lahan pokok anggur yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Pokok anggur itu adalah lambang dari Yesus, sedangkan pengusaha adalah lambang dari Bapa. Terhadap pokok anggur ini, ia diharapkan agar lebih banyak berbuah. Sebab itu ranting yang tidak berbuah dipotong dan ranting yang berbuah dibersihkan. Dan kita bersih oleh karena firman Tuhan. Dan ya, ini sebenarnya udah terjawab ya. Kita ini adalah rantingnya sebenarnya. Itu dijelaskan di ayat berikutnya. Tuhan menjelaskan bahwa dia adalah pokok anggur dan kita semua ranting-rantingnya. Ranting tidak dapat berbuah jika dia tidak tinggal atau terhubung pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Bahkan janjinya, barang siapa tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Sama seperti ranting, jika kita berada di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Tuhan mengingatkan apabila kita terpisah dari Dia, kita ibarat ranting yang dibuang dan menjadi kering, lalu dikumpulkan dan dibakar. Namun Tuhan memberikan janji, apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Oleh berbuah banyak, Bapa dipermuliakan, dan itu adalah bukti kita adalah murid-murid Tuhan. Di sini kita berhenti dulu sejenak. Ada yang menarik yang saya temukan adalah ketika di ayat yang 1-3, tujuan daripada pokok anggur itu adalah berbuah banyak. Ranting itu akan dipotong kalau tidak dia berbuah, dan kalau yang berbuah akan dibersihkan. Tapi ada yang menarik adalah ketika dikatakan Tuhan memberikan janji apabila kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa yang kita minta kita akan menerimanya. Sahabat boleh pahami nggak di sini? Yang menariknya adalah tujuan dari ranting itu adalah berbuah, dan Tuhan katakan apa yang kita minta kita akan menerimanya. Kalau tujuan kita adalah berbuah, apa yang kita minta? Saya baru terpikir ini. Saya baru terpikir. Harusnya yang kita minta adalah mengenai tujuan kita. Kita ingin berbuah, kita ingin terhubung kepada pokok anggur itu, dan kita ingin berbuah yang sebanyak-banyaknya. Apakah permintaan kita adalah permintaan hal itu? Wow, luar biasa ya. Dan ini diulangi lagi gitu. Oleh berbuah banyak, Bapa dipermuliakan, dan itu adalah bukti kita adalah murid-murid Tuhan. Bapa mengasihi Yesus, dan oleh menuruti perintah Bapa, Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Yesus juga mengasihi kita dan ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Caranya adalah mengikuti perintah Yesus. Nah, sampai dengan di sini, cara kita boleh terhubung, ranting itu boleh terhubung kepada pokok yang adalah Yesus itu sendiri, adalah mengasihi Yesus, adalah mengikuti perintah-Nya, adalah agar bagaimana firman itu tetap di mana tadi ya? Ini firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, adalah dengan cara mengasihi, menuruti perintah, kita di dalam Dia di dalam kita, firman-Nya di dalam kita, dan ya, semuanya tentang itu. Ini tadi udah dibaca belum ya? Ya udah, kita baca aja. Yesus juga mengasihi kita dan ingin kita tinggal di dalam kasih-Nya. Caranya adalah dengan mengikuti perintah Yesus. Setiap apa yang Tuhan ajarkan, katakan, dan perintahkan adalah untuk kebaikan kita, agar sukacita daripada Tuhan penuh dan tinggal di dalam kita. Lihat ini, apa yang Tuhan ajarkan, katakan, dan perintahkan, agar kita itu boleh terhubung terus dengan Dia, gitu. Amazing ya. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita dengan cara memberikan nyawanya bagi kita. Itulah ukuran kasih yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Ingat, kita saling mengasihi. Jadi antara ranting dengan ranting, kita boleh saling mengasihi. Tidak perlu sombong-sombongan gitu loh. Buahku banyak gitu kan, buahmu tidak gitu loh. Ya, kita harusnya saling membantu gitu ya, saling mengasihi. Dengan cara apa? Memberikan nyawanya. Artinya kita itu sebenarnya satu gitu loh. Dan kita tuh ya, kamu itu aku tuh kamu. Kita itu berada sama-sama di dalam Tuhan gitu loh. Dan ya, ini satu perspektif yang menarik. Saya baru mendapatin ini. Dahulu kita adalah hamba yang tidak tahu apapun yang diperbuat tuannya, tetapi kita sekarang adalah sahabat dari Tuhan, karena kita telah diberitahu apa saja yang didapat Tuhan dari Bapa, dan permintaan Tuhan permintaan Tuhan bagi kita adalah jika kita memang sahabatnya, Dia meminta kita untuk berbuat apa yang Dia perintahkan. Balik lagi, perintahnya itu adalah kasih. Artinya, ayolah kita terhubung selalu gitu. Dulu kamu itu tuh mungkin ranting yang sudah bisa dipotong, hamba gitu ya, tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi ini kamu nih sahabat, kamu tuh menjadi satu dengan aku, itu kamu naik level gitu loh. Tolonglah, ayolah kita biar bisa bersatu terus. Di ayat 16-17, Tuhan menegaskan bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dan Dia menetapkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah yang sejati. Dan oleh sebab itu,
kita boleh meminta dan menerima dari Bapa. Tuhan mengingatkan kita dalam sebuah perintah untuk mengasihi satu dengan yang lain. All about love, kasih. Tentang masalah terhubung, ranting terhubung dengan pokok, bagaimana supaya terhubung, tinggal di dalam dia di dalam kita, firman-Nya di dalam kita tinggal di dalam kasih-Nya, dan oleh mengikuti perintah-Nya kita boleh mengasihi. Kasih yang seperti apa? Kasih seorang sahabat yang boleh rela mati, dan kita boleh minta, ya otomatis permintaan kita pasti sesuai dengan itu, minta agar kita boleh berbuah. Satu perspektif yang menarik dari Yohanes 15 ayat 1-17, saya sendiri merasa terberkati. Dan untuk prinsip dan proyeknya, mungkin saya tulis saja nanti di kolom deskripsi. Sahabat boleh, tapi nggak apa-apa ya, kita baca aja ya. Kita sebagai ranting perlu terhubung dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, dan kita perlu dibersihkan dengan firman. Prinsip-prinsipnya aja kita baca. Yang kedua, kita perlu terhubung terus-menerus kepada pokok anggur itu, yaitu Yesus. Selanjutnya, buah adalah hasil dari hubungan yang erat dengan pokok anggur itu, yaitu Yesus. Kita perlu mengingat dan menghafal firman Tuhan. Segala permintaan kita perlu dilayangkan dengan iman dan pastikan selaras dengan firman Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Yesus itu mengasihi kita, dan kita perlu tetap tinggal di dalam kasih itu oleh menuruti perintah-Nya. Ajaran dan perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita, ya tadi ya, supaya terhubung. Kita perlu ingat selalu bahwa kita memiliki teladan untuk mengasihi sesama, dan kita dipanggil untuk mengasihi sesama segenap hati. Ya iya, kita sama-sama ranting. Ya harus saling mengasihi dong, orang satu tubuh gitu ya. Kita perlu, ini kayaknya 15 ya. Kita perlu memiliki mental sahabat Yesus yang mengetahui apa ajaran Bapa dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Sama seperti mungkin kita terhubung dengan pokok, kita ya menjadi satu dengan dia, dan kita bekerja sama. Nggak mungkin kita masa bodoh gitu kan. Dan kita perlu ingat bahwa kita ini dipilih, ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Ranting itu dia terhubung untuk menghasilkan buah. Ingat itu. Kita perlu mengasihi satu sama lain. Puji Tuhan. Itulah review dari satu perikop yang pertama dalam pasal Yohanes 15, dan saya pribadi terberkati. Semoga sahabat boleh terberkati. Untuk mengakhiri Bible Study ini, jangan lupa sahabat berdoa tutup, dan itu saja. Tuhan Yesus memberkati.